Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today again with me in our subject it is pendidikan bahasa Inggris bagi mahasiswa PGSD semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang kita sebut dengan ungkapan atau expression of classroom language. Seperti apa ungkapan-ungkapan dan kapan kita menggunakan ungkapan-ungkapan classroom language. Mari kita simak video berikut ini. Oke, seperti yang tadi disampaikan ya di awal, bahwasanya kita akan membahas tentang classroom language expression. Apa itu classroom language? Jadi ungkapan-ungkapan classroom language ini sangat penting ya digunakan oleh para guru bahasa Inggris ya, apakah itu di level SD ya, SMP atau SMA, terutama untuk kalian yang akan mengajar di level sekolah dasar, bahwasannya ungkapan-ungkapan classroom language ini sangat penting untuk diungkapkan oleh seorang guru ya ketika mengajar ya, apakah sifatnya untuk perkenalan, lalu untuk menyapa, lalu untuk juga mengecek kehadiran dan seterusnya. Ini memang harus diungkapkan dalam bahasa Inggris, terutama untuk melatih keterampilan listening and speaking, yaitu melatih keterampilan menyimak dan juga berbicara. Nah, today I'm going to tell you some expression of the classroom language. At least ya, setidaknya there are 10 kinds ya. Ada 10 jenis ya. How we express the classroom language. Oke, yang pertama adalah terkait dengan ungkapan greetings, yaitu sapaan. Di sini kalian bisa menggunakan ungkapan seperti good morning everybody, good afternoon everyone, hello everyone, hello my students. Nah, ini beberapa contoh yang kalian bisa gunakan. Jadi bisa good morning, bisa good afternoon ya, hello everyone ya, seperti itu. Lalu yang kedua terkait dengan ungkapan asking for condition. Apa itu asking for condition? Yaitu bagaimana guru ya menyapa kondisi atau keadaan siswa-siswanya. Contohnya, how are you today, John? Ya. Lalu bisa juga dengan menggunakan ungkapan how are you getting on? How is life? How are things with you, Peter? Are you feeling better today, Bill? Okay, so there are at least ya ada beberapa ya 5 ungkapan yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa pilih salah satu yang kalian merasa familiar ya atau akrab untuk menggunakannya. Yang ketiga yaitu introduction, yaitu perkenalan kepada siswa. Jadi seorang guru perlu juga memperkenalkan dirinya ya, terutama untuk ketika pertama kali ya, a teacher is teaching the students. Dimulai dengan ungkapan my name is Mr. Triwintolo Apoko. Okay, atau bisa mengatakan I am Mr. Tri. Alright. Or you can call me Mr. Tri. Ya. Lalu yang kedua ya, untuk perkenalannya dengan mengungkapkan I am your new English teacher. Lalu berikutnya, I'll be teaching you English this semester. Alright, I've got 3 lessons with you this week. Nah, ini beberapa ungkapan untuk perkenalan. Nah, ini harus lengkap ya, jangan hanya sebatas my name is Mr. Triwintolo Apoko, that's it, no. But you may also kalian bisa ungkapkan lebih ya, seperti tadi I'm your new English teacher, I'll be teaching you ya. I've got 3 lessons with you this week ya.
seperti itu. Oke, yang keempat adalah time to begin, itu bagaimana untuk guru memulai pembelajarannya di kelas. Di sini contohnya misalnya let's begin our class now. Yang kedua, is everyone atau is everybody ready to start? Oke. Lalu yang ketiga, you can say I think we can start now. Oke, yang keempat, now we can get down to work. Oke. Bisa juga dengan mengungkapkan I hope you are all ready for your English lesson. Ya. Oke, again ya, sekali lagi you may choose one of them, bisa kalian pilih salah satu ya to start your class, ya, untuk memulai sebuah pembelajaran. Baik, kemudian yang kelima adalah waiting to start, yaitu menunggu ya memulai pembelajaran. Seperti apa contoh-contohnya? Yang pertama, I'm waiting for you to be quiet. Jadi ini penting ya disampaikan oleh seorang guru ya, untuk menunggu ya, kadang siswa itu mungkin ada yang ramai atau belum siap ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa menyapa dengan I'm waiting for you to be quiet. Yang kedua, we won't start until everybody is quiet. The third one, yang ketiga, stop talking and be quiet. Oke, nah ini contoh ya. Baik, berikutnya yang keenam, yaitu ungkapan classroom language seperti put your things away. Jadi yang keenam itu put the things away. Jadi bagaimana guru ya bisa mengingatkan ke siswanya untuk juga menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenaan dengan proses pembelajaran. Contohnya misalnya supaya lebih fokus pembelajaran. For example, close your book and then put your books away, ya, atau pack your things away. Jadi semua yang buku ya atau yang lainnya yang tidak berkenaan itu untuk disingkirkan atau disimpan ya, supaya let the students focus on the teaching and learning process, especially what the teacher is going to explain. Jadi sesuatu yang guru akan jelaskan, jadi harus lebih fokus. Lalu yang ketujuh, ungkapan classroom language-nya ada register, yaitu mengecek kehadiran siswanya. For example, who is absent today? Okay, and then who isn't here today? Atau yang ketiga misalnya tahu ada siswa yang tidak masuk ya, kita bisa bertanya, what is the matter? What is the matter with Jen today? Atau what's wrong with Jim today? Ya, atau kita bisa mengkonfirmasi ya kepada mahasiswa yang misalnya pertemuan sebelumnya tidak masuk, kita bisa bertanya, why were you absent last Friday, Peter? Jadi ini beberapa ungkapan ya, classroom language yang bisa digunakan oleh guru ya untuk register ya atau mendata, mengecek kehadiran siswa-siswanya. Yang kedelapan, late, yaitu mengecek atau bertanya kepada siswa yang telat. Ya. Sometimes ya, kadang-kadang ya, when you are teaching ya in the classroom and then someone ya, one student ya is knocking on the door and then we know that he or she is late. Jadi apa ungkapan yang bisa kita sapa, yaitu dengan bertanya where have you been, atau bisa kita sampaikan we started 10 minutes ago. What have you been doing? Ya, dari mana saja? Ya.
Lalu bisa dengan bertanya, mengkonfirmasi, did you miss your bus? Nah, apakah Anda ketinggalan bis? Ya. Atau bisa dengan bertanya, did you oversleep? Kadang siswa saking enaknya nonton televisi ya sampai malam ya lupa akhirnya kesiangan, maka guru bisa bertanya dengan did you oversleep? Nah, seperti itu. Atau kalian bisa dengan menggunakan ungkapan don't let it happen again. Oke. Next, number 9, that is giving instruction. Nah, jadi guru ya dalam mengajar tentunya akan memberikan banyak perintah ya kepada siswanya. Lalu perintah-perintah apa saja yang bisa digunakan? Contohnya, open your book on page 52. Atau bisa juga come out and write it on the board. Oke. Lalu yang ketiga, listen to me please. Lalu yang keempat, get into group of 4. Ungkapan berikutnya bisa dengan menyatakan finish off this song at home. Ya. Let's sing a song. Alright. Everybody please. The whole class please. Okay. I want you all to join in. Atau kalian bisa dengan mengungkapkan ungkapan pertanyaan ya. Misalnya, could you try the next one? Ya, jadi perintahnya itu dengan pertanyaan ya. Yang lebih lembut ya kepada siswanya. Could you try ya the next one? Atau bisa juga I would like you to write this down. Atau kalimat pertanyaan lainnya bisa dengan would you mind switching the lights on? Ya, karena lampunya mati ya, ruangannya gelap, jadi bisa dengan memerintah salah satu siswanya dengan would you mind switching the lights on? Atau yang berikutnya dengan bertanya, do you want to answer the question number 3? Alright. Okay. That's all about how the teacher instruct the students. Ya, ini beberapa ungkapan bagaimana guru memerintah ya atau meminta siswa untuk melakukan. Oke, the last one, number 10 is about sequencing. Apa itu sequencing? Yaitu mengurutkan ya. Biasanya guru dalam memberikan diskusi ya atau membahas materi ya atau tugas ya, dan seterusnya itu suka atau menjelaskan misalnya suka atau perlu memberikan urutan-urutan kegiatan ya. Misalnya dengan mengungkapkan first of all today bla bla bla. Jadi misalnya saya mengatakan first of all pertama-tama today ya we will discuss about this. Jadi ini dulu yang pertama yang dibahas. After this the next one dan seterusnya. Lalu ungkapan berikutnya bisa dengan right. Now we will go on ya to the next exercise. Jadi exercise yang pertama sudah selesai, jadi kita lanjutkan kepada exercise berikutnya. Have you finished? Ini juga ungkapan untuk mengkonfirmasi apakah urutan kegiatan ini misalnya sudah selesai. Have you finished? Kalau sudah selesai, kita bisa lanjutkan untuk latihan atau materi berikutnya. Whose turn is it to read? Jadi siapa gilirannya yang membaca? Next one please. Ya, itu ungkapan berikutnya. Lalu bisa juga ungkapan sequencing who hasn't answered yet. Siapa yang belum menjawab. Atau ungkapan berikutnya you have 10 minutes to do this. Alright. Lalu bisa ungkapan lainnya your time is up. Yang terakhir misalnya finish this by 10:30. Oke,
Itu semua ya ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan, ya, bisa kalian latih, lalu praktekkan ya ungkapan-ungkapan itu dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam proses latihan atau praktek sebenarnya. Well, I think after you know the expression of classroom language atau kalian sudah mengetahui ungkapan-ungkapan classroom language tersebut, setidaknya ada 10 jenis ungkapan yang tadi sudah kita diskusikan, kita bahas. So, it is time for us to practice to make sure that yes, you really understand this. Oke, baik, sekarang latihan secara mandiri ya untuk melafalkan ungkapan-ungkapan classroom language ini dengan benar dan lancar. Lalu pahami dan hafalkan 10 jenis ungkapan tersebut. Oke, have a nice practice and good luck for you. And I think this is what we could discuss. Let's say hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.